wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati dengan NIM C1C0191441. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu sumber hukum Islam. Selanjutnya, sumber hukum Islam. Hukum menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu atas yang lain. Menurut syara, hukum ialah firman pembuat syara yang berhubungan dengan peraturan orang dewasa yang mengandung tuntutan, memberikan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai adanya yang lain. Sedangkan menurut fikih, hukum ialah akibat dari kandungan firman pembuat hukum, dan menurut ushul fikih, hukum ialah firman dari pembuat syara itu sendiri, baik firman Tuhan atau sabda Nabi. Selanjutnya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tahlifi, hukum firman yang menjadi ketetapan yang terdiri atas ijab, nad, tahrim, katabah, ibadah. Yang hukum yang kedua ialah hukum wadi, yaitu firman yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau sebagai penghalang, yaitu sebab syarat mani. Selanjutnya, perbedaan hukum tahlifi dengan hukum wadi. Hukum tahlifi menuntut perbuatan mencegahnya atau membalikkan, memilah untuk melakukan atau tidak. Sedangkan hukum wadi tidak menuntut melarang atau membolehkan memilih. Yang kedua, hukum tahlifi selalu dalam kesanggupan mukallaf, sedangkan hukum wadi terkadang disanggupi, kadang tidak. Next, Al-Quran. Al-Quran ialah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dimukilkan dengan jalan mulawatir dengan bahasa Arab. Pokok isi kandungan Al-Quran terdiri atas tauhid, ibadah, janji, dan ancaman, peraturan dan hukum, riwayat dan cerita. Selanjutnya, sunnah. Sunnah menurut bahasa ialah yang terpuji, jalan atau cara yang dibiasakan. Kembalikan bid'ah. Apa yang diperbuat oleh sahabat baik ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis ataupun tidak. Menurut istilah, sunnah ialah segala hal yang dimukil dan diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan atau fakrir. Selanjutnya, sunnah. Sunnah dibagi 4, yaitu sunnah kualiyah atau perkataan Nabi SAW disebut juga sebagai kabar. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Sunnah takririyah, pengakuan Nabi SAW. Sunnah hamiyah, hal yang hendak diperbuat Nabi SAW tetap tidak sampai diperbuat. Next, ijma. Ijma ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa mengenai suatu hukum syara. Artinya ijma harus disetujui oleh seluruh lebih dari satu orang ahli ijtihad dan seluruh umat muslim pada masa yang sama, dan persetujuan tersebut harus tampak nyata serta hanya untuk menetapkan hukum syara. Ijma terbagi atas ijma qauli, di mana para ahli ijtihad mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan untuk menyepakati pendapat mujtahid di lain masanya. Ijma ini juga disebut ijma bafani atau ijma qati. Yang kedua, ijma sukuti, di mana para ahli ijtihad bersikap diam terhadap pendapat mujtahid lain di masanya. Diam di sini dianggap menyetujui. Kias. Kias berarti mengukirkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakan. Sedangkan menurut istilah, kias ialah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya. Rukun kias yaitu asal atau pokok, far'un atau cabang, syarat, ilat, hukum. Kesimpulannya, hukum ialah firman pembuat syara yang berhubungan dengan pembuatan orang dewasa yang mengandung tuntutan, membolehkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai adanya yang lain. Al-Quran, kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dimukilkan dengan jalan mulawatir dan dengan bahasa Arab. Sunnah ialah segala yang dimukilkan dan diberitakan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan ataupun pengakuan. Fakris. Ijma ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad
pada suatu masa mengenai suatu hukum syara. Qiyas ialah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Terima kasih. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Dengan harapan agar bisa menonton video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.